Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 8 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab tidak ada yang terlalu sukar bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patricia, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 8 Desember 2022, dengan judul Tidak ada yang terlalu sukar baginya. Ayat tema terdapat dalam Yeremia 32 ayat 17 yang berbunyi, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Tatkala bumi ini keluar dari tangan Khalik, keadaannya sangat indah sekali. Permukaannya dihiasi gunung-gunung, bukit-bukit dan padang yang datar, diselingi oleh sungai-sungai serta danau-danau yang indah, tetapi bukit-bukit dan gunung-gunung itu tidaklah curam dan berbatu-batu atau penuh dengan tebing-tebing yang terjal serta mengerikan seperti halnya sekarang ini. Batu-batu bumi yang tajam dan kasar terpendam di bawah tanah yang subur, dan di mana-mana tumbuh pepohonan yang hijau serta segar. Tidak ada rawa-rawa yang menjijikan atau padang pasir yang tandus. Kemana saja pandangan diarahkan, kelihatan semak-semak dan bunga-bunga yang indah dan menarik. Tempat-tempat yang tinggi dimahkotai oleh pepohonan yang lebih indah daripada yang ada sekarang ini. Udara bebas dari unsur-unsur yang membahayakan, sangat segar dan menyehatkan. Setelah bumi ini dengan binatang-binatang yang jinak dan tumbuh-tumbuhan dijadikan, manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia itu, yang untuknya bumi yang indah ini disediakan, muncul di panggung sejarah. Di sini dengan jelas dinyatakan asal-usul umat manusia, dan catatan ilahi itu sangat jelas sehingga tidak memberikan kesempatan untuk mengambil kesimpulan yang salah. Ia yang menetapkan bintang-bintang di tempat yang tinggi dan dengan keahlian yang sempurna menjadikan bunga-bunga di padang yang memenuhi langit dan bumi dengan keajaiban kuasa-Nya. Bila mana Ia hendak memahkotai pekerjaannya yang mulia untuk menetapkan seseorang sebagai pemerintah bumi yang indah itu, tidak lupa untuk menciptakan suatu makhluk yang berpadan dengan tangan yang telah memberikan hidup kepadanya. Meskipun dijadikan dari tanah, Adam adalah anak Allah. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 35 dan 36. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Yeremia 32, dan tentang Yeremia 32 ini Nyonya White berkata dalam manuskrip 65 tahun 1912 paragraf 16. Doa Yeremia yang dicatat dalam pasal 32 dari nubuatannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Dan salah satu ayat yang harus hati-hati dipertimbangkan adalah ayat inti renungan hari ini, di mana Yeremia berkata, tiada suatu apapun
yang mustahil untukmu. Mengapa Yeremia berkata demikian? Sebab Allah Bapalah yang melepaskan Israel dari Mesir serta mengaruniakan negeri perjanjian kepada mereka. Tetapi Israel malah tidak mendengarkan Tuhan. Mereka tidak menurut kepada Taurat Tuhan. Akhirnya, Tuhan melimpahkan segala malapetaka kepada Israel, sebab memang tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa. Kemudian Yeremia berkata dalam Yeremia 32 ayat 25, "Namun engkau, ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim." Jadi, Tuhan meminta Yeremia untuk melakukan sesuatu sebagai lambang kelepasan bagi Israel. Tetapi bagi Yeremia hal itu adalah mustahil, sebab kota tersebut sudah diserahkan kepada orang Kasdim. Lalu Tuhan berkata kepada Yeremia dalam ayat 27, berbunyi, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Memang Tuhan izinkan malapetaka melanda Israel, dan bahkan mereka ditawan oleh Babel. Tetapi akan tiba masa di mana Tuhan akan lepaskan mereka dan kumpulkan mereka dari segala negeri, lalu mengembalikan umat-umatnya ke negeri mereka dan hidup tentram. Yang mana pada akhirnya Yeremia menuliskan, Yeremia 32 ayat 38, "Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka." Jadi, meskipun Israel alami malapetaka, tapi akan ada waktu mereka mendapatkan kelepasan, dan akhirnya Israel menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Sebab tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah Bapa. Melepaskan umat-umatnya dari malapetaka dan perhambaan tidaklah sukar bagi Allah Bapa. Apa contohnya? Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 65 tahun 1912 paragraf 18. Bagi Israel kuno, janji akan datangnya juru selamat adalah janji tertinggi yang mungkin dapat diberikan Allah, bahwa Allah maut tidak akan menguasai umatnya yang memelihara hukum. Gereja tidak bisa binasa, karena darinya akan datang pangeran kehidupan. Dia yang melalui kuasanya, semua yang menerima dia akan diselamatkan. Janji datangnya Yesus Kristus, Juru Selamat kita, untuk lepaskan kita dari perhambaan dosa adalah wujud tertinggi dari tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25, berbunyi, "Sebelum air Samudra Raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir." Inilah pengakuan Kristus tentang dirinya bahwa dia dibawa keluar atau lahir, yaitu keluar dari Bapa. Dalam Alkitab versi King James disebutkan brought forth, yang artinya dibawa keluar. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Kata keluar dalam ayat ini artinya sama dengan dibawa keluar yang dalam Amsal 8 tadi. Kata proceeded forth dalam Yohanes 8 ayat 42 sama artinya dengan brought forth dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25 tadi. Itulah makna Yesus diperanakkan Bapa, yaitu bahwa Yesus keluar dari Bapa. Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Karenanya, apakah terlalu sukar bagi Allah untuk punya anak? Oh tidak, tidak ada yang mustahil bagi Bapa, bahkan untuk punya anak yang keluar dari dirinya. Ingat, dari Adam keluar Hawa. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Nah, Yesus yang lahir dari Bapa ini turun ke dunia, lahir dari perawan Maria dan menjadi manusia. Maria belum bersuami, masih perawan, tapi bisa hamil, mengandung bayi Yesus.
Adakah yang mustahil bagi Bapa? Oh tidak, tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Inilah yang dimaksudkan Allah Bapa kepada Yeremia. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Bapa, khususnya dalam melepaskan umat-umatnya dari perhambaan dosa. Bahkan hingga nanti Yesus yang sudah mati, Allah Bapa bangkitkan, dan setelah Yesus kembali ke sorga, Bapa suruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ini semua Allah Bapa yang lakukan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Tidak ada yang terlalu sukar baginya. Inilah pentingnya kita pelajari dengan hati-hati Yeremia pasal 32. Tetapi dalam suratnya nomor 30 tahun 1895 paragraf 35, Ellen G. White menyatakan, pada zaman Kristus, orang-orang percaya pada tradisi manusia dan mengira bahwa kata-kata para rabi berada di atas kitab suci, dan kesalahan penafsiran mereka terhadap firman Allah akan membawa mereka ke jalan yang lurus. Mereka tidak mengindahkan perintah Kristus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Para rabi adalah pemimpin orang buta. Bukan hanya di zaman Yesus, tetapi hingga di zaman sekarang ini, umat-umat Allah, khususnya Israel rohani, yaitu gereja Advent yang sekarang ini, lebih mengandalkan perkataan guru-guru teologi dibandingkan Alkitab itu sendiri. Banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Bagi mereka, tidak mungkin Bapa punya anak yang keluar dari dirinya. Bagi mereka, mustahil Yesus lahir dari Bapa. Padahal, tidak ada yang terlalu sukar bagi Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Tidak heran, banyak yang belajar Alkitab, tapi mereka tidak datang kepada Yesus. Sebab Yesus yang mereka percayai berbeda. Yesus yang benar adalah Yesus yang lahir dari Bapa. Dan Yesus inilah yang menjadikan kita manusia. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 368 paragraf 2. Meskipun dijadikan dari tanah, Adam adalah anak Allah. Yesuslah yang menjadikan Adam, yang disebut anak Allah. Dan Yesus juga yang tebus kita dan berikan kuasa agar kita dipulihkan menjadi anak-anak Allah, sebagaimana Adam. Sebab memang tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah Bapa dan anaknya yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, terlebih kita manusia. Terpujilah Allah Bapa dan anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa tidak ada yang terlalu sukar bagi-Mu, ya Bapa. Teristimewa dalam melepaskan umat-umat-Mu dari perhambaan dosa. Engkau karuniakan anak-Mu yang Engkau peranakkan bagi kami semua, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan dia datang ke dunia ini lahir dari seorang perawan. Itu semua karena tidak ada yang terlalu sukar bagi-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran sebagaimana kami mempelajari firman-Mu, dan kami teristimewa dituntun kepada Kristus yang benar, yaitu anak Allah yang lahir dari Bapa, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.